Domba udah dikasih makan banyak, tapi kok gak gemuk-gemuk? Nah, ini masalah klasik para peternak yang umum sering didengarkan oleh kita. Nah, kadang kita juga bingung, masalahnya apa? Penyebab utamanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pusat Domba. Channelnya sharing-sharing ilmu seputar peternakan khususnya di domba yang ada di kandang Pusat Domba. Nah, bagaimana kabarnya para sobat-sobat ternak semuanya? Mudah-mudahan makin dilancarkan rezekinya, makin diberkahi dan juga makin sehat tentunya. Karena sehat itu mahal ya sobat-sobat ternak semuanya. Nah, di video kali ini kita akan membahas seputar perdombaan lagi. Yang umumnya emang sekarang sudah mau mendekati awal Hari Raya Idul Kurban ya, sobat-sobat ternak semuanya. Jadi kita umumnya pasti ingin menjual domba-dombanya, domba-domba kita itu yang gemuk-gemuk dan tentunya tidak kelihatan kurus. Karena para konsumen banyak yang mencari domba-domba gemuk tentunya, yang emang bobotannya bobotan super, bahkan bobotan-bobotan yang tentunya lebih tinggi gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas penyebab utamanya apa domba kok gak gemuk-gemuk, pakan banyak, pakan melimpah, tapi dombanya gak gemuk-gemuk. Sebelum dilanjut, like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info seputar peternakan khususnya di domba yang ada di kandang Pusat Domba. Mari. Banyak yang salah paham, tentunya para peternak-peternak yang ada di seluruh Indonesia, mereka itu menyamakan kandungan protein maupun kandungan gizi dan juga karbohidrat yang terkandung dalam rumput-rumput. Padahal rumput itu banyak jenisnya loh, dimulai dari rumput gajah, lamtoro, pakcong, kemudian rumput odot, indigo vera, dan yang lain-lainnya. Tentunya dengan kandungan protein yang berbeda-beda. Umumnya, rumput muda tinggi protein, sedangkan rumput tua rendah gizi. Jadi, setiap rumput itu mempunyai perbedaannya tersendiri gitu ya. Nah, domba-dombanya juga nggak cukup hanya di rumputnya saja. Kadang mereka juga membutuhkan seperti konsentrat dan juga pakan fermentase atau komplit seperti ini. Nah, sekarang kita membahas di rumputnya dulu. Untuk kandungan-kandungan di rumput, itu biasanya terdiri dari rumput indigo vera. Nah, rumput indigo vera ini biasanya umumnya para peternak sudah mengetahui karena rumput indigo vera ini mempunyai banyak kandungan protein dibanding dengan rumput-rumput yang lain. Misalkan kandungan protein dari indigo vera sekitar di 25% sampai 35%-an kurang lebihnya. Dan rumput-rumput yang lain itu bahkan ada yang di bawahnya. Tetapi ada satu jenis rumput yang emang kondisinya proteinnya tinggi, bahkan bisa menyetarakan seperti konsentrat atau konsentrat hijauan disebut, tapi ini adanya di rumput. Bisa disebut biofit ya, biofit. Nah, itu bahkan umumnya para peternak belum ada yang tahu rumput yang ini karena jarang juga untuk rumput biofit ini. Karena untuk rumput ini masih di proses pengembangbiakan yang ada di daerah-daerah tertentu saja. Tapi umumnya di kita itu yang tahu ada dari rumput indigo vera. Nah, yang kedua dari pakcong. Nah, untuk pakcong sendiri, ini untuk pakcong kandungan airnya juga emang kadang banyak gitu ya. Makanya untuk pakcong ini sering diformulasikan dan juga sering digunakan para peternak untuk bahan-bahan pembuatan pakan fermentasi. Nah, jadi kandungan dari pakan fermentasi ini bisa yang ada di dalamnya itu terdapat rumput pakcong, kemudian rumput gajah ataupun rumput-rumput yang lainnya. Nah, domba juga bukan hanya membutuhkan rumputnya saja. Terkadang kita juga salah persepsi maupun salah pemahaman terhadap domba-domba gitu ya. Jadi domba itu mau kita fokuskan di penggemukan ataupun mau kita fokuskan dombanya itu buat hari raya kurban ataupun dibreedingkan, itu domba itu harus setara antara serat kasat dan juga serat biasanya. Nah, biasanya kalau untuk domba itu bisa mengonsumsi konsentratnya juga. Usahakan pastikan ya buat sobat-sobat ternak semuanya, untuk pakan ternak domba itu bukan hanya di rumputnya saja, tetapi konsentratnya juga kita harus sediakan. Jadi untuk menunjang si domba tersebut bisa gemuk kembali. Nah,
untuk konsentrat sendiri biasanya digunakan para peternak sebagai kebutuhan konsumsi dari domba-domba yang tidak terpenuhi dari pakan rumput. Nah, kan kita bukan hanya pakan rumputnya saja yang harus kita joskan, tetapi konsentratnya juga kita joskan. Nah, biasanya untuk domba yang ukuran 30 kiloan, seperti domba-domba cempek kayak gini nih. Nah, di sini ada domba yang emang bobotannya ada yang 30 kilo, ada juga yang bobotannya di 40 kiloan. Nah, biasanya untuk domba yang ukuran segitu, itu biasanya 1,5 kilo pakan hijauan. Tapi ingat, kalau mau proteinnya bagus, itu bisa menggunakan pakan hijauan seperti Indigo Vera. Karena Indigo Vera pakan hijauan yang disebut konsentratnya hijauan gitu. Karena sudah terkandung juga beberapa bahan yang emang super premium dibanding rumput-rumput yang lainnya. Nah, untuk pakan konsentratnya itu sekitar di 500 gram sampai 800 gram. Atau bisa juga di bawahnya, karena kebetulan kalau kebanyakan juga itu tidak bagus juga buat dombanya, apalagi kalau full keringan. Karena yang sudah-sudah juga gitu ya, terkait kita memberikan pakan full keringan emang di dombanya bagus, tetapi banyak domba yang mengalami seperti panas dalam, kemudian mencret karena pakan yang emang kondisinya pakan konsentrat itu panas. Dan juga air minum harus selalu tersedia buat domba-dombanya agar minum. Dan tentunya lebih bagus juga gitu. Nah, ini yang paling terpenting. Emang kondisi dombanya juga kadang kita juga harus memenuhi salah satu yang paling penting dari semuanya itu yaitu garam. Nah, di kita kebetulan pakai garam prosok. Tapi ada juga yang tentunya lebih praktis yaitu mineral block. Nah, sebagai penambah untuk kebutuhan mineral dari domba-dombanya. Karena domba-dombanya juga tentunya butuh mineral yang lebih gitu ya. Kalau tidak diberikan garam seperti ini ataupun tidak diberikan mineral block, mereka pasti akan memakan apa saja seperti bulu temannya, kemudian banyak yang rontok. Karena kan bulu teman-temannya kalau misalkan dimakan oleh domba, itu bisa tidak dicerna oleh rumennya gitu. Ataupun mereka bisa menggigiti area-area kandang. Karena kandang-kandang seperti ini kan kadang manis ataupun asin gitu ya, karena sudah terkencingi juga gitu. Nah, jadi itu beberapa yang harus kita ketahui terkait domba-dombanya agar domba-dombanya cepat gemuk ataupun domba-dombanya cepat bisa menghasilkan untung yang tentunya lebih banyak lagi. Nah, untuk pemberian pakannya juga ingat 2 kali sehari ataupun 3 kali sehari sama malam. Misalkan pagi jam 8, siang jam 1, kemudian malam jam 9. Karena domba-dombanya juga pasti butuh asupan, tentunya butuh makan. Karena kalau kalung pakannya kosong, ketika dombanya masih lapar, itu akan membuat dombanya cepat stres dan tentunya pasti akan menyusut di timbangannya. Nah, jadi kunci tips dari sebuah domba agar menghasilkan untung dan tentunya dombanya lebih gemuk, itu kuncinya dari kita merawat dombanya. Yang terpenting kuantitas dan kualitas, bukan jumlah. Karena kalau dombanya banyak, kalau cara merawatnya kita tidak tahu, tentunya dombanya timbal baliknya kepada kita pasti akan tidak menguntungkan. Dan juga tentunya pasti akan buruk juga. Jadi ingat, buat para peternak ataupun sobat-sobat ternak yang ada di rumah dan ada di seluruh Indonesia, pastikan pakan, kandang, dan buat dombanya secara nyaman berada di kandang kita. Agar timbal balik yang mereka berikan kepada kita akan untungnya lebih besar daripada kita merawat arah kadarnya kepada mereka. Pasti timbal balik mereka kepada kita juga akan buruk. Nah, jadi itulah beberapa tips yang harus kalian penuhi terkait pakan domba ataupun agar domba-dombanya tentunya lebih sehat, gemuk, dan tentunya lebih laluis kalau bahasa Sundanya itu ya. Nah, buat domba kurban insya Allah kita redikan ada yang bobotan super dengan harganya tentunya harganya lebih ekonomis, dan bobotan yang biasanya rendah ataupun bobotan 35 ataupun 30. Itu untuk harganya ada yang 70.000, ada yang 110.000. Termasuk beda harga, beda kualitas, beda juga cara perawatan. Jangan lupa sebelum ditutup
like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info seputar peternakan, khususnya di domba yang ada di kanal Pusat Domba. Salam ternak, salam ngarit, jaya terus peternakan Indonesia. Pusat breeding, pusat domba lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.